حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas muru bil ma'ruf wa anhau 'anil munkar qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum. Rawahu Tabrani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini, subuh hari ini, kita berada di masjid di rumah Allah ini untuk menegaskan diri kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memperhatikan perintah-perintahnya untuk kita laksanakan dan memperhatikan larangan-larangannya untuk kita jauhi, agar kita menjadi orang yang bertakwa, yang dijamin oleh Allah kita berada dalam kebaikan, baik kebaikan hidup di dunia ini maupun kebaikan hidup di akhirat nanti. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selamat dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia yang sebentar ini, di mana kehidupan di dunia ini terkait dengan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia ini adalah tempat di mana Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian bagi kita semuanya ini. Karena itu maka untuk cerdas dalam menapaki hidup dan kehidupan ini, untuk istiqomah di jalan petunjuk, di jalan hidayah adalah sangat penting agar kita mampu menghadapi ujian ini dengan baik, kita lulus dalam menghadapi ujian ini sehingga kita mampu untuk mempertanggungjawabkan berjalan hidup di dunia ini kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh salat yang baru saja kita lakukan adalah merupakan kekuatan untuk bisa menghadapi ujian dari waktu ke waktu. Dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dan isya ke subuh kembali. Agar dunia yang mana Allah telah menempatkan Adam dan Hawa beserta anak cucunya, yaitu kita semua manusia ini, dan juga telah menyertai kita, yaitu iblis beserta anak cucunya. Itulah yang diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menemani kita hidup di dunia ini sebagai penguji, ya, ujian bagi kita. Karena itu maka tidak ada jalan lain kecuali kita mendekatkan diri kita kepada Allah, menunjukkan kehambaan dan penghambaan kita yang terbaik, sehingga kemudian setan tidak mampu untuk
menguasai dan menaklukkan hidup dan kehidupan kita ini. Selain itu, tidak mungkin kita mampu menghadapi gangguan dan godaan iblis dan anak cucunya setan dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini. Karena itu satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan perjalanan kita dari ujian ini, ya, sehingga kita lulus, adalah Islam ini. Adalah Islam ini. Itulah satu-satunya jalan. Yang kita mohonkan kepada Allah setiap kita kali berdiri dalam sholat, kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah kita memuji Allah, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, kita tegaskan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, menyembah. Dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Itu adalah penegasan bagi kita semua yang memiliki kesadaran, ya, atas dasar ilmu, sehingga kita hanya menyembah Allah dalam hidup ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Atas dasar ilmu, kita menjadikan hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Inilah kunci keselamatan, kunci surga. Ya, karena itu jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali kita mampu mengucapkan kalimat tauhid ini. Dan beruntunglah orang-orang yang menyelesaikan perjalanan hidup dan kehidupannya dan mampu mengucapkan kalimat thayyibah ini, kalimat al-ikhlas ini. Kepada sekalian, man qala akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu menyatakan pada akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah, maka surgalah yang dimasukinya. Semoga kita semua yang ada di masjid ini pagi hari ini, ya, orang yang istiqomah, jalan hidayah, jalan betul ya Allah, ya, sampai akhir hayat kita mampu membawa kalimat la ilaha illallah ini. Baik Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah SWT, karena hidup ini adalah ujian, sehingga kemudian dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini ada kelompok yang tidak berada pada jalan lurus, jalan hidayah. Itu mereka yang maghdub dan dhalin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah hidayah. Hidayah iman ini, hidayah taufik ini. Yaitu al-ilmu bil haq wal amalu bih. As-Sa'di dalam menafsirkan hidayah itu dalam tafsirnya, hidayah adalah mengilmui yang hak serta melaksanakan yang hak itu. Jadi kita mengetahui kebenaran sekaligus kita adalah pelaku yang siap melaksanakan kebenaran yang sudah kita ilmui, yang sudah kita ketahui. Itulah orang yang mendapatkan hidayah. Dan itulah orang yang mendapatkan nikmat terbesar dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini. Dan orang yang kita contoh adalah mereka yang telah mendapatkan hidayah, yang telah mendapatkan nikmat hidup dan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Itulah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Itulah mereka yang bisa menikmati perjalanan hidup dan kehidupan ini. Walaupun diuji dan ujiannya sedemikian rupa, mereka istiqomah, ya, di jalan kebenaran, di jalan hidayah, jalan iman ini. Tidak seperti al-maghdub, sifatul Yahud, orang yang terkutuk, yaitu karakternya orang Yahudi. Mereka yang mengetahui, mengilmui kebenaran, membaca kitab Zabur, Taurat, Injil, bahkan Al-Quran juga dibaca oleh mereka. Tapi mereka tidak mau, punya kemauan untuk melaksanakannya. Bahkan mereka berusaha untuk mengganggu, menghalang-halangi jalan kebenaran ini. Mengganggu, menghalang-halangi orang yang istiqomah jalan hidayah, di jalan hidayah. Itu mahbub. Orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan apa? Ilmunya. Orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau melaksanakan dan menegakkan kebenaran. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Orang yang sesat ini adalah orang yang berbuat, yang berkarya, dan berkehidupan, tetapi tanpa ilmu.
tanpa petunjuk, tanpa hujjah, sehingga sesat. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah SWT, orang-orang beriman ini adalah orang yang berilmu sekaligus mengamalkan ilmunya. Dan itulah merupakan syarat keimanan, yaitu tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman di dalam Islam itu utuh, yaitu dibenarkan oleh hatinya, dinyatakan, dideklarasikan oleh lesannya, dan dibuktikan oleh anggota tubuhnya dengan melaksanakan apa yang telah dinyatakan. Antara hati, lisan, dan perbuatan utuh, itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena itu maka sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman yang mendapatkan hidayah ini. Baiklah Bapak dan Ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah. Orang-orang yang beriman adalah orang yang baik. Karena beriman ini adalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, tanpa ada keraguan. Dan mereka berjuang di jalan Allah ini baik dengan harta maupun jiwanya. Itulah orang yang benar imannya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi orang yang beriman itu tidak hanya di batin seperti mereka yang memiliki aliran kebatinan. Orang beriman itu hati, lisan, dan perbuatannya utuh. Ya, orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah baik dengan harta maupun jiwanya. Ya, itulah orang yang benar imannya. Maka orang yang beriman yang mampu membangun hubungan secara baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau melakukan salat fardu 5 kali berjamaah di masjid seperti Bapak dan saudara sekalian ini, dan mampu melakukan tadzakur, zikir kapan saja, ya, setiap saat, qiyaman wa qu'udan ala junubihim, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, tidak pernah putus lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar iblis, setan anak cucunya iblis, ya, tidak mampu memasukkan, menginspirasi, ya, masukkan belalainya ke dalam hati kita. Maka kita jaga untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Dan salat ini adalah bagian dari zikir. Wa aqimis sholata li dzikri. Allah menyatakan, dan tegaklah salat untuk mengingat aku. Nah, salat inilah mengingat Allah dengan sempurna, karena dengan hati, dengan lisan, dan dengan gerakan tubuh lengkap. Maka salat ini adalah tameng perisai, ya, untuk menghadapi ujian itu, untuk menghadapi tipu daya setan dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini, agar kita tidak tergelincirkan, agar berjalan hidup kita istiqomah di jalan hidayah, jalan kebenaran ini. Masya Allah, luar biasa ini. Kalau ini 5 kali dalam sehari semalam, berarti 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah, yang menyadarkan kita dalam perjalanan hidup ini agar kita konsisten, istiqomah di jalan Allah, sehingga terus ingat Allah, mengingat Allah kapan saja, di mana saja, dan semua aktivitas kita, kegiatan kita, perjuangan, pengorbanan kita, semua kegiatan kita adalah merupakan manifestasi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sebagai presiden, sebagai menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, RW, RT, sebagai pengusaha, pedagang, sebagai rektor, kepala sekolah, sebagai kiai, mudirul ma'had, dan seterusnya, kita sebagai manusia dalam segala kegiatannya dan seterusnya, sebagai orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi presiden dan mereka
menghambakan dirinya kepada Allah. Jadi apa saja, ya, kalau mereka menghambakan dirinya kepada Allah, baru selamat dari setan. Setan ini ngepung kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari seluruh penjuru. Dan semakin pintar, semakin cerdas untuk bisa menggelincirkan anak manusia ini. Masya Allah, semoga kita terjaga. Baiklah Bapak dan sekalian yang dimati Allah SWT. Karena setan ini juga rapi kerjanya. Ya, dan mereka juga membangun kekuatan untuk menghadapi jalan orang-orang beriman yang mendapatkan hidayah ini. Mereka juga menggerakkan seluruh potensi sumber daya. Dan itu dibangunnya untuk menghadapi kita, untuk menggelincirkan kita. Untuk mengalahkan kita. Bahkan bujuk dan rayunya agar kita ini menjadi pengikutnya, akan menjadi penyembahnya. Dan betapa banyak manusia yang telah tergelincirkan, telah tergoda oleh syaitan ini sehingga kemudian menjadi temannya. Karena kita diperintahkan oleh Allah, inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kita ini. Karena itu jadikan musuh, jangan dijadikan teman. Jangan dicintai, jangan disembah. Baik syaitan jin maupun syaitan manusia. Itu mereka yang jahat dan mengajak kepada kejahatan. Dan syaitan jin dan manusia ini kerjasama untuk menghadang manusia-manusia yang berjalan menapaki perjalanan iman, perjalanan hidayah ini. Baik Bapak dan sekalian yang dimati Allah SWT. Karena itu maka kita harus menjadi pribadi, keluarga, dan umat yang kuat untuk menghadapi ujian ini. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan hendaklah kalian itu melakukan persiapan dan penyiapan. Membangun kekuatan semaksimal mungkin lahum untuk menghadapi mereka. Dari setan jin dan manusia yang sudah kerjasama, yang membangun kekuatan untuk menghadang kita ini, kita juga harus berusaha untuk membangun kekuatan itu. Untuk bisa menapaki perjalanan hidup ini secara konsisten istiqomah. Dan tidak terganggu, tidak terkalahkan oleh mereka. Karena dunia ini adalah tadi itu. Ya, Allah menurunkan Adam dan Hawa dan iblis dari surga. Dunia inilah tempatnya. Sampai kiamat nanti. Karena itu maka disinilah pergulatan dan pergumulan antara yang hak dengan yang batil sepanjang dunia ini ada. Dan tidak pernah berhenti. Maka untuk selamat tidak ada pilihan lain kecuali kita bertauhid, berla ilaha illallah, bermuhammadur Rasulullah. Kita berquran dan bersunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang harus kita kuatkan. Kekuatan ideologis, kekuatan pemikiran, kekuatan ilmiah, ilmu. Yang mengantarkan kita untuk memakrifati Allah, mengenal Allah, meyakini Allah, mengimani Allah. Kekuatan iman itu kekuatan pertama dan utama untuk menghadapi ujian ini. Kita harus memiliki iman yang kuat untuk menghadapi ujian ini. Karena tidak ada satupun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Kekuatan iman adalah kekuatan pertama. Kemudian kekuatan imamah jamaah. Allah mendidik mentarbiyah kita ini setelah syahadatain adalah iqamatus shalah. Dalam membangun Islam. Yang dalam pilar-pilar atau rukun Islam yang 5 itu. Iqamatus shalah, menegakkan salat, menegakkan hubungan dengan Allah. Allah yang kita sembah. Karena itu kita laporan paling enggak 5 kali dalam sehari semalam secara formal. Di bawah komandan seorang imam dan kita makmumnya lapor kepada Allah. Iya kan na'budu. Gitu. Dari Isya ke subuh ini salat subuh kita. Iya kan na'budu Allah. Semalaman ini saya hanya beribadah kepadamu ya Allah. Begitu.
Tidur pun dalam rangka beribadah kepadamu ya Allah. Bangun malam dalam rangka beribadah kepadamu. Antara subuh dengan duhur. Sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai gubernur, bupati, wali kota, dagang, guru, dan seterusnya. Iya karena butuh. Lapor lagi. Ada masalah? Lapor juga kepada Allah. Iya karena nasta'in. Enak Bapak. Jadi untuk menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan, rintangan, dan seterusnya bagi orang yang beriman. Ada Allah. Merasakan adanya Allah. Ya, dan bergantung sebenarnya kepada Allah. Tawakulnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itu kekuatan yang dahsyat. Yang dimiliki oleh kita orang-orang yang beriman ini. Karena maka orang yang beriman dengan kekuatan imannya maka melahirkan. Jadi derivasi atau akibat turunan daripada syahadatan itu adalah iqamatus shalah. Bangun hubungan dengan Allah, di mana Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Al-Malik, Allah adalah Al-Mudabbir. Allah adalah Tuhan yang menciptakan semua yang ada ini. Karena itu maka Allah adalah pemilik seluruh makhluk ciptaannya ini. Dan Allah lah yang berhak untuk mengatur seluruh makhluk ciptaannya ini, bukan yang lain. Karena itu hidup ini hanya menghambakan kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Dan itu tidak hanya seorang pribadi, tapi orang-orang yang sudah bertauhid ini kumpul dalam satu ikatan yang kokoh. Al-urwatul wuthqa lam fisamala. Lagi dari tauhid. Ikatan tauhid ini ikatan yang sangat kuat. Yang tidak dibatasi oleh pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, golongan-golongan, suku-suku, bangsa-bangsa, yayasan-yayasan, ormas-ormas, partai-partai. Ini adalah ikatan kebenaran yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini adalah ikatan yang kuat, yang kokoh, dan melahirkan jamaah yang solid, yang kokoh. Melahirkan kepemimpinan yang hebat. Nah, konsekuensinya orang yang telah bersyahadat, beriman, membangun keimanannya adalah kemudian dia berusaha untuk membangun kepemimpinan yang hebat. Membangun basis jamaah yang kokoh. Maka Allah mendidik kita semua di masjid-masjid ini agar ikatan tauhid yang membuat kita ini berjamaah ini, berimamah ini terbangun sebuah kekuatan untuk bisa memancarkan cahaya ini dalam kehidupan kemanusiaan di muka bumi ini. Memberikan kebaikan, menegakkan keadilan, menyebarkan rahmat, menyelesaikan masalah. Itulah kemuliaan yang merupakan kekayaan yang diberikan, yang dimiliki oleh orang yang beriman, yang mampu menegakkan sholat, mampu menegakkan kepemimpinan, mampu membangun jamaah yang solid, yang kokoh, yang kalbunyan ya syuddu ba'du ba'du, seperti bangunan yang saling menguatkan antara unsur yang satu dan yang lainnya. Kal jasadil wahid idashtaka udwan tata'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Seperti sebuah tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit. Seperti itu keberadaannya kita. Dididik, ditarbiyah oleh Allah dengan salat berjamaah 5 kali sehari semalam di masjid seperti ini. Sehingga kemudian secara leadership kepemimpinan, secara politik, umat Islam itu kuat. Punya gesah, punya marwah. Disegani oleh lawan, oleh musuh. Setan gentar untuk menghadapi kita. Nah, pasti gitu. Nah, kalau setiap masjid ini mampu melakukan konkretisasi, membangun kepemimpinan yang baik lewat masjid ini, yang melahirkan sebuah jamaah yang solid, yang ukhuwahnya luar biasa, maka itu adalah kekuatan untuk menyebarkan kebaikan. Karena itu Allah memerintahkan kepada kita, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Hendaklah kita di antara kita ini umat Islam ini menjadi sebuah umat. Dan bagaimana kita ini
mewujud menjadi sebuah imamah jamaah, menjadi sebuah kepemimpinan, menjadi sebuah komunitas jamaah yang kerjanya adalah yad'una ilal khair. Karena kita merasakan Islam ini adalah kebaikan, maka kita harus sebarkan ya. Jadi kalau kita menikmati betapa nikmatnya kita berada di masjid ini, bertemu dengan saudara-saudara yang bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih moralnya. Masya Allah. Ya, ketemu, Assalamualaikum. Sejuk Pak ya, hati kita Pak ya? Sejuk, nikmat. Jadi kita kumpul dengan orang-orang yang baik begini nih. Ya, damai. Sejuk hati kita. Qurrata ayun, enak dilihat, enak dirasakan, enak dijadikan teman, enak dijadikan saudara, yang bersaudara kita. Karena berada dalam kebenaran itu. Jadi perintah Allah, wal takum minkum ummah. Ada imamah, ada jamaah. Itu umat. Yad'una ilal khair, yang menyeru kepada al-khair. Al-khair ditafsirkan ittiba'ul Qur'an was sunnah. Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu al-khair, kebaikan. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang telah mendapatkan kebaikan. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Kalau orang bertakwa itu ditanya apa yang diturunkan Tuhanmu kepada kalian, maka orang bertakwa menjawab qalu khaira. Khair, kebaikan, kebaikan. Maka Bapak dan Saudara sekalian, kita orang-orang yang taat, yang bertakwa kepada Allah ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang besar. Karena itu maka jangan pelit. Harus kita sebarkan. Kita apa? Sebarkan, kita dakwakan. Kasihan ya orang-orang kafir itu, nah begitu ya. Kasihan orang-orang munafik itu. Kasihan yang orang hidupnya tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, yang dolal itu, tidak mendapat hidayah itu. Kasihan dunia bingung seperti ini. Kasihan. Terpanggil hati kita untuk bertanggung jawab. Menjadi aktivis, bukan pasifis. Menjadi pemain, bukan penonton. Menjadi pelaku, bukan pelengkap yang menderita. Menjadi fa'il, bukan maf'ul bih. Artinya kita itu aktif sebagai konsekuensi iman yang kita miliki. Dan kita berusaha untuk membangun kekuatan iman, kekuatan kepimpinan, kekuatan jamaah, dan kemudian diperintahkan oleh Allah untuk yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Saudara sekalian, kalau sedikit kita sudah menikmati kebaikan ini, dan kemudian kita mengajak yang lain untuk menikmati kebaikan, dia melihat, waduh, orang-orang jamaah masjid itu, orang Islam itu, kok damai hidupnya, bahagia hidupnya. Iya Pak, mesti ikut mereka, Pak, kepengen lah, paling tidak begitu. Kalau nggak ikut karena mungkin, karena ada ron, ada kotoran, ada dosa yang menjadi hijab, sehingga nur cahaya itu tidak bisa menembus hatinya. Itu saja. Kalau secara ilmiah, karena Islam ini adalah ilmiah. Satu-satunya agama yang ilmiah itu Islam ini. Ya. Dan Nabi itu membangun kita sebagai menjadi manusia yang cerdas. Lewat proses tilawah, tazkiyah, ta'limatul kitab al-hikmah. Agar kita mendapatkan hidayah. Orang yang hidayah itulah yang paling cerdas. Dan Nabi dan Rasul itulah manusia yang paling cerdas di alam ini. Dan Muhammad Rasul adalah manusia yang paling cerdas. Ya. Dari seluruh umat manusia yang ada ini. Para sekalian, cerdas secara intelektualnya, cerdas secara spiritualnya, dan cerdas secara moralnya. Dan Islam ini memulai ajarannya dengan perintah Iqra. Iqra-nya tidak sembarang Iqra, tapi Iqra-nya Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Disandarkan kepada Zat yang telah menciptakan semua yang ada ini. Karena semua yang ada tercipta berdasarkan ilmu Allah, ilmu yang menciptakan itu. Akhirnya untuk mendapatkan ilmu, sandarkan kepada pencipta. Kan dia adalah sumber cipta sekaligus sumber ilmu pengetahuan. Karena semua yang ada ini diciptakan berdasarkan ilmu Allah. Bapak dan saudara kalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas lewat proses tilawah, tazkiyah, dan ta'limatul kitab wal hikmah. Sehingga kita cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual,
dan cerdas secara moral. Manusia yang seperti inilah manusia pembangun, manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia ini kepada kebaikan yang sudah kita nikmati. Wa amma bi nikmati rabbika hadits. Tahadits itu nikmat. Nikmat iman itu khususnya. Nikmat yang paling tinggi. Bapak sekalian, karena itu maka Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu semua ini kan begitu. Karena Nabi telah berhasil membangun umat itu. Dinyatakan oleh Allah, kuntum khaira ummah, kamu semua adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang ditampilkan untuk manusia yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf, agar kalian menyuruh melakukan amar ma'ruf, menyuruh yang baik. Tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari masjid ini, dari jamaah masjid ini, dari kepemimpinan masjid inilah kita harus menjadi sokok guru pembangunan masyarakat. Kita menjadi sokok guru pembangunan bangsa dan negara. Dari sini kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan moral ini menerangi hidup dan kehidupan ini. Sehingga manusia-manusia ini mampu untuk memilih yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk. Agar kehidupan kita ini kehidupan yang baik, kehidupan yang selamat, kehidupan yang bisa kita nikmati. Ya, jangan sampai kehidupan yang tidak bisa dinikmati, kehidupan yang bisa kita nikmati. Sehingga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, saja dengan doa kita. Nah, sekalian, jadi da'a ilal khair, yang berdakwah, tugas kita dari masjid ini menyuruh orang lain, ayo ke jalan Allah, begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik. Bagaimana kita menjadi sokok guru dalam pembangunan masyarakat ini? Kita menjadi agen perubahan masyarakat. Agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik. Bukan masyarakat yang buruk, yang jelek, yang sesat, yang terkutuk. Kita lihat kondisi sekarang ini. Kalau kita tidak aktif, kepemimpinan jamaah di masjid ini untuk menerangi masyarakatnya, gelap jadinya. Di masyarakat yang gelap, bangsa yang gelap. Ya Pak, betul Pak? Hanya sembarangan dalam hidup ini. Ya, kalah binatang. Kalau an'am balhum adol, ternak bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kan kasihan kita ini. Karena maka sebagai wujud kasih sayang kita, membawa nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Muhammad Rasulullah beserta sahabatnya 15 sahabat yang siap mampu menyebarkan rahmat ini ke alam semesta ini. Sehingga Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Nah, Bapak sekalian, jadi keberadaan masjid sebagai wahana, sarana untuk membangun imamah dan jamaah, bangun kekuatan kepemimpinan, kekuatan politik, rukun Islam yang kedua. Diteruskan dengan rukun Islam yang ketiga, wa atuz zakah, ita'uz zakah, menunaikan zakat. Kita memberdayakan diri kita dengan menundukkan alam semesta ini sebagai alat sarana bagi kepemimpinan, bagi jamaah yang membangun kebaikan ini. Sehingga orang Islam itu adalah orang yang berdaya dari segi lahirnya, ekonomi, keuangan di tangannya, memiliki logistik yang kuat untuk dakwah ilal khair, untuk amar ma'ruf, nahi mungkar. Perlu duit, perlu logistik, perlu sarana, prasarana, perlu bangun masjid yang bagus, sekolah yang bagus, perlu nyantuni fakir miskin, membuka lapangan pekerjaan, dan seterusnya. Karena perintah ketika wa'atu zakah, tunaikan zakat. Jadi perintah bagi kita semua untuk berdaya dari segi ekonomi, keuangan, memiliki logistik
untuk perjalanan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar, membangun kebaikan dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini. Ini kekuatan yang ketiga, kekuatan logistik. Kekuatan yang keempat, sumu Ramadan. Sumu Ramadan. Rukun Islam yang keempat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Agar kita menjadi manusia yang mampu mengontrol diri, mengendalikan hawa nafsu kita. Dan yang berbicara dalam kehidupan ini adalah iman. Bukan nafsu yang berbicara. Yang tampil di dunia pemikiran, di dunia politik, dari kepemimpinan ekonomi, sosial, budaya. Bukan nafsu, iman. Bukan manusia yang hedonis diberikan oleh perut ke bawah. Bukan. Kita orang masjid ini, gerakan kita adalah gerakan iman. Sehingga kita mampu membangun akhlak yang agung, yang mulia. Membangun peradaban yang agung dan mulia. Peradaban adalah merupakan aktualisasi iman dalam seluruh aspek kehidupan ini. Itu semua adalah iman. Oh, itu politiknya orang yang beriman, kepemimpinannya orang yang beriman, budayanya orang yang beriman, akhlaknya orang yang beriman, etikanya orang yang beriman. Begitu, Pak. Oh, begitu. Pikirannya orang yang beriman. Jadi iman ini kita wujudkan, kita aktualisasikan dalam seluruh hidup dan kehidupan kita ini. Sehingga menjadi indah. Sehingga hanya Allah dan Rasul yang berbicara. Bukan hawa nafsu. Dunia sekarang ini sudah dikuasai oleh nafsu. Nafsu barat, nafsu timur. Dan siapa yang menemani? Setan. Gerakan dunia ini harus kita hadapi. Kalau itu menenggelamkan itu. Itulah yang membuat kita tidak merdeka. Karena masih diperbudak selain Allah. Saudara sekalian. Karena itu maka penghambaan kepada Allah, iman kepada Allah dan Rasulnya ini harus kita wujudkan dalam perilaku kita, dalam aktivitas kita, dalam gerakan kita, dalam kerja kita, dalam aktualisasi iman dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan kita. Ini kekuatan, hanya kekuatan moral, kekuatan budaya, kekuatan peradaban. Sumu Ramadan, sumu Ramadan. Dan rukun Islam yang kelima adalah hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji. Ya, aktualisasi Islam secara global. Jadi kita harus mampu mewujudkan Islam ini sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Karena itu maka kemudian jaringan global yang markas kita di Ka'bah sana, Haramain, headquarters kita itu di sana. Nah, Islam harus mendunia, mewarnai dunia ini. Agar iblis dan anak cucunya setan tak berkutik. Nah begitu, Pak. Agar barat dan timur tunduk kepada kita Islam ini. Kita berjalan Islam. Mulai dari Al-Alaq 1-5 yang turun di Gua Hira. Sampai selama 23 tahun Nabi Haji yang disebut dengan Haji Wada. Turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. 30 juz. Selama 23 tahun. Nabi mampu mewujudkan penghambaannya kepada Allah, mampu menyelamatkan umat manusia dengan tegaknya Islam, mampu menyebarkan rahmat bagi kehidupan di alam semesta ini. Dan itulah role model, ya, tauhidul ittiba wal uswah, mentauhidkan panutan dan contoh untuk membangun kehidupan yang benar, kehidupan yang baik, kehidupan yang selamat dan menyelamatkan. Dan tugas dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka Bapak dan sekalian yang dimati Allah SWT, agar kita masih disebut umat Muhammad, maka mari dari masjid ini kita melakukan dakwah, kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, laisa minna man lam yarham shahirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tidak termasuk golonganku. Tidak termasuk umatku. Orang yang tidak mengasihi yang muda, yang junior, dan tidak menghormati yang tua. Dan tidak mau melaksanakan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Disebut sebagai umat Muhammad. Dan kalau kita di masjid asyik saja berdoa, tapi tidak melakukan tugas dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikannallahu ayyab'ata 'alaikum iqaban tsumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Sungguh-sungguh demi zat yang diriku dalam tangannya, dalam kekuasaannya, kamu sekalian, ayo umat Islam, mau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tidak, maka sungguh-sungguh Allah akan menimpakan kepada kalian azab, siksa. Dan kemudian sudah kalian berdoa, doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Mari, jadi agar doa kita dikabulkan oleh Allah, dan kita masih dianggap umat Muhammad, tugas dakwah, tugas amar ma'ruf, dan nahi mungkar kita lakukan. Karena kemaksiatan kemungkaran ini sudah merajalela Bapak. Kemaksiatan kemungkaran dalam ideologi, dalam pikiran. Kemaksiatan kemungkaran dalam kepemimpinan, dalam politik. Ya, kemaksiatan kemungkaran dalam ekonomi, keuangan, bisnis, usaha. Kemaksiatan kemungkaran dalam budaya, ya, peradaban. Kemaksiatan kemungkaran dalam persatuan kehidupan manusia di muka bumi ini. Luar biasa ini. Karena ini kita harus aktif berperanan di tengah-tengah masyarakat. Dari mana? Dari masjid ini, dari jamaah semuanya. Saya kira demikian Bapak dan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, untuk mengingatkan pada kita semuanya, ya, agar kita selamat dalam mengarungi kehidupan yang menjadi ujian bagi kita ini. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.